Halo semuanya. Hai guys, kali ini aku nggak akan main game karena aku baru aja dapetin paket. Yeay, paket aku udah sampai. Itu apa ya guys? Kalian udah pasti udah tahu sih kalau merek ini aku sebutin Natureka. Yeay, jadi aku beli 2 varian. Ini yang hydrating peel off mask. Kalian nggak sih? Ya harus kelihatan, pokoknya nggak mau tahu. Kalau yang ini juga black head mask yang vanilla sweetie. Ini aku pakai kamera HP Realme, jadi dia kalau dari jauh emang kelihatan kayak mulus itu wajahnya. Nanti pokoknya before and afternya bakal aku liatin. Nah kalau misalnya lihat sendiri wajah aku itu ada banyak bekas jerawat, mata panda, belang, jerawat, komedo, oh my god banyak pokoknya. Oh ya by the way, ini video pas aku unboxing unboxing Naturekanya ya guys. Ini original dan langsung kirim ke Shopee-nya. Nah, sekarang produk yang kedua itu adalah Tantan Tamanu Oil. Kata nggak tulisannya? Enggak ya? Ya mantul pokoknya. Ini Tamanu Oil. Aku beli 2 yang 5 mili. Yang katanya banyak banget manfaatnya. Manfaat dan khasiat maksudnya. Ini dia, kita bakal maskeran dan juga kita akan bahas beberapa yang lagi viral nih guys. Salah satunya adalah tentang vaksin. Nah, ini aku udah nyari dari berbagai macam sumber karena aku nggak punya 2 HP, jadi aku taruh di kertas, aku tulis guys supaya aku belajar juga. Nah, pertama-tama yang harus kita lakuin apa? Yaitu ngeliat dulu bentuk wajahku nih sebelum dimaskernya. Aku lipet ya, aku kendorin dulu bentuknya. Nah, ini bentuk wajah aku guys. Ini kelihatan gak sih? Ini harus cahayanya aku kecilin lagi supaya kelihatan. Nah, ini kalau kalian lihat di sini ada sedikit beruntus doang di bagian sini, terus ada ya pas ini bekas jerawat, terus belang di bagian hidung, terus ini bagian. Nah, komedo itu bakal di sini sampai sini guys. Jadi aku bakal pakai si black head mask vanilla sweetie-nya itu di daerah sinilah pokoknya. Yang banyak komedonya tentu saja guys. Jadi aku terangin lagi biar kelihatan. Nah, oke. Jadi guys, aku pasang lagi yang gak enak. Set. Jadi ini katanya masukkan masker dan air panas. Oke, I have hot water. Kelihatan gak sih ininya? Tuh asap-asapnya ini karena bener-bener panas guys. Baru aja aku angkat. Terus habis itu masukkan masker dan air panas ke dalam wadah dengan konsentrasi 1:2. 1:2. Jadi akhirnya yang 2 ya guys. Di sini aku bakal ngambil sendok. Nih guys, jadi udah aku ambil sendoknya. Terus habis itu kita prosedur yang pertama 1:2. Ini kemasannya pakai kertas kayaknya. Jadi gampang dirobeknya. Kita coba robek pakai tangan. Nggak bisa guys, ternyata kayaknya harus digigit. Nggak bisa, jadi kita harus jadi gunting gitu. Baiklah kalau begitu. Yap, jadi ini udah digunting. Katanya 1:2 ya guys. Jadi kita ambil dulu ininya 1 sendok. Gimana coba, ini tuh kayak udah 1 sendok gitu loh, belum di. Jadi 1 sendoknya dia tuh segini gitu, kayak masih kayak harus dipas-pasin gitu ya guys. Bentar. Pakai ini pas ya. Set. Pakai. Ini masih ada sisanya. Itu kayak harus semuanya dah. Udah semuanya aja deh. Terus kalau udah, wanginya beneran kayak vanilla gitu loh guys. Terus kita masukin airnya 2 sendok ya kan. Ini beneran panas tuh, masih ada asap-asapnya gitu masih. Ya nggak tahu lah. Jadi katanya jangan sampai nunggu airnya tuh dingin, nggak boleh guys. Jadi ini kita ambil 2. 1 set 2 set. Udah ini udah 2. Terus diapain? Diaduk-aduk lah guys. Jangan nunggu airnya dingin pokoknya katanya. Oke. Kita ikuti temennya. Jadi pokoknya gue aduk-aduk dulu sampai rata. Nanti kalau udah rata kita pakai. Jadi ini tuh udah udah berbentuk kayak gitu. Jadi kayak adonan kue dan wanginya tuh juga wangi vanilla gitu, kayak
namanya. Jadi aku hidungnya tuh semua wajah aku pengen aku uapin dulu pakai air panas yang ini guys. Oke. Cahayanya udah aku redupin juga, teksturnya juga ini masih panas. Jadi kita langsung aja tempelin pakai tangan. Oh my god, tapi kayak bentuknya unik gitu ya. Jadi menurut aku itu tuh nggak hanya wanginya aja yang unik, tapi teksturnya unik banget ya, agak susah di apply menggunakan jari. Jadi aku harus ngeliat kaca untuk ngeliat wajah aku yang sebenarnya guys. Ini udah aku rapin juga, aku udah lihat kaca tadi untuk ngeliat di mana aja banyak beruntusan sama banyak komedonya. Terus ini sisanya jadi kayak gini, tuh kayak benar-benar teksturnya tuh unik banget tuh kayak gitu, jadi kayak slime. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Jadi yang paling viral, yang paling banyak banget aku cari, aku nemu di TikTok, aku nemu di Instagram, aku nemu di SW orang. Dan yang pertama adalah, apakah vaksin COVID-19 produksi Sinovac itu halal? Jawabannya iya guys. Jadi kalian buka aja tempo.co, itu nanti linknya aku terbawah. Jadi MUI itu udah ngeluarin fatwa nomor 02 tahun 2021 yang memutuskan bahwa vaksin COVID-19 produksi Sinovac adalah halal dan suci. Yeay. Jadi kalian gak perlu lagi kemakan hoax atau kemakan kiriman-kiriman yang gak tahu sumbernya dari mana. Kalian buka aja tempo.co, itu udah dijelasin. Dan di sini tuh penjelasannya dia gak hanya si MUI ngeluarin undang-undang aja. Pertanyaan kedua, gak pertanyaan juga sih. Ya pokoknya kontroversinya paling terbanyak paling aku lihat di masyarakat kalangan remaja apalagi, yaitu apa nih guys? Apakah vaksin sudah mendapatkan BPOM? Nah ini jawabannya lumayan panjang ya guys. Kalian bisa buka detik.com atau kalian bisa cari di YouTube-nya Kompas TV. Kalian ketik aja apakah vaksin Sinovac telah mendapatkan BPOM, itu bakal banyak banget guys penjelasannya. Jadi kalau misalnya kalian yang dapat kabar-kabar burung atau kabar-kabar yang nggak tahu asal dari mana, mendingan kalian research, kalian cari lagi di Google tuh banyak banget. Dan kalian mudah-mudahan ketemu yang jelas ya guys. Jadi sini aku jelasin secara singkat aja. Jadi vaksin Sinovac itu sudah mendapatkan BPOM guys. Terus banyak banget yang pertanyaan, dia tuh katanya belum lulus uji klinis ketiga. Nah ternyata BPOM itu udah dapat izin melalui EUA atau Emergency Use Authorization. Apa tuh? Yaitu izin penggunaan darurat. Gini deh guys, COVID-19 itu bukan wabah punya Indonesia aja ya kan. Itu tuh udah di seluruh dunia gitu. Jadi maksudnya gimana nih? Nah, maksudnya itu adalah mendingan kamu nemuin obat untuk menyembuhkan itu yang manfaatnya tuh jauh lebih besar daripada pertanyaan-pertanyaan yang ada di otak kamu, gitu guys, maksud aku. Nah, terus kok apa nanti nggak terjadi apa-apa? Nah, ini dia guys, kalian buka di situ dan itu dijelasin kalau misalkan WHO, kalian pasti tahu lah WHO, nggak mungkin nggak tahu. Kalau misalkan nggak tahu, fix kebangetan, itu dari pertama kali kasus COVID-19 yang selalu disebut itu adalah WHO. Kalian jadi harus tahu ya guys. Nah, dia WHO itu ngeluarin EUA atau yang tadi dibilang Emergency Use Authorization itu juga nggak sembarangan. Yaudah nih kalau gitu Sinovac boleh dapat EUA, nggak gitu. Tapi ada syarat-syarat yang harus dilalui si Sinovac ini gitu guys. Biar cepet ya aku ngomong gitu. Apa aja? Nah salah satu syarat yang paling signifikan itu adalah vaksin sudah boleh digunakan dengan efikasi minimal 50%. 50% itu minimalnya ya, yang menjadi syarat WHO. Apa tuh efikasi nih guys? Efikasi itu adalah persentasi penurunan kejadian penyakit pada kelompok orang yang divaksinasi atau menunjukkan kemampuan vaksin dalam konteks penelitian. Jadi di sini tuh penelitian kita lihat nih manfaatnya dia tuh seberapa bagus, persentasenya tuh seberapa bagus di dalam penelitian ini. Nah, kalian bisa cari di klikdokter.com apa itu efikasi, atau kalian bisa cari di KBBI. Ternyata vaksin Sinovac di Indonesia itu sudah lulus banget karena memiliki efikasi yaitu 65,3% guys. Jadi itu udah boleh disuntikin gitu. Next, yaitu tangan pegel-pegel setelah vaksin. Nah, jadi coba kalian cari faktor apa aja yang membuat tangan kita pegel setelah vaksin nih guys. Di sini aku mengambil garis besarnya aja. Aku nggak akan bahas semua kontroversi yang terjadi di Indonesia karena vaksin, dan itu pasti banyak banget ya kan. Apalagi kalau hoax tuh terus disebarin yang nggak tahu sumbernya dari mana, itu pasti akan banyak banget kontroversi yang merajalela, terutama ibu-ibu Facebook ya kan guys. Aduh, ternyata udah mulai, oh my god, dia udah mulai kayak mengering. Terus dia kayak jadi tuh jadi kayak keras gitu. Next. Jadi guys, ada 3 faktor yang bakal aku sebutin di sini. Nah, kalian bisa cari di YouTube-nya Dr. Okto Iranto. Itu kalian bisa search di ketikannya, di wordnya, yaitu faktor yang membuat tangan menjadi pegal setelah disuntik. Nah, terutama suntik vaksin ya guys. Faktor yang pertama itu bisa jadi karena cairan vaksinnya itu terlalu kental gitu guys.
Lalu yang kedua adalah tempat penyuntikannya kurang tepat nih, ya kan? Bisa saja tangan kamu lebih besar atau tangan kamu terlalu kecil gitu kan. Dan juga yang ketiga adalah suhu terlalu dingin. Dan sebenarnya masih banyak faktornya sih. Kalau kalian cari itu udah banyak banget ketemu guys. Ini aku cuma yang garis besarnya. Aku sekali lagi aku yang garis besarnya. Oke, masih aman. Terusnya yang kedua nih, menurut aku cara vaksin bekerja itu yang kedua. Yang selanjutnya, cara vaksin bekerja itu menurut aku itu ada sangkut pautnya dengan faktor-faktor tangan pegel. Ini aku jelasin cara vaksin itu bekerja ya guys. Pertama, vaksin membantu tubuh, ini aku dicontekan ya, melawan infeksi tubuh. Jadi vaksinnya itu membantu si tubuh kita untuk melawan si infeksi-infeksi dalam tubuh kita gitu. Nah, gimana caranya? Yaitu vaksin membantu tubuh kita mempelajari si virus. Jadi kalau virusnya itu ada di luar kita atau di dalam kita, nah si vaksin itu fungsinya adalah memperkuat tubuh kita untuk mempelajari virusnya. Terus kalau udah dipelajari diapain? Tentu saja tubuh kita itu akan mengingat dan mengenali dan tahu bagaimana cara mengalahkan si virus tersebut. Jadi itulah proses ya. Kalau misalnya kita lihat prosesnya lumayan panjang karena tubuh kita pun harus mengenali si virus tersebut dulu baru bisa kita ngalahin dia, ya kan? Biasa juga gitu kan. Kita tuh harus tahu dulu musuh kita tuh kayak apa, pasti kita tahu kelemahannya, pasti kita tahu cara mengatasi dia. Nah, itu kayak 11-12 kayak gitu, guys. Nah, itu dia kontroversi yang udah banyak banget aku paling nemuin di YouTube dan di Instagram, di status WA orang, di FB ibu-ibu, dan juga di memes aja sering dijadiin memes ya guys kayak gitu. Jadi menurut aku udah cukup ini yang paling garis besar. Kalian jangan tanya ke aku. Aku saranin untuk kalian kalau masih ada pertanyaan di otak kalian bisa cari atau search di Google dan juga di YouTube guys. Gitu. Oke, jadi tulisannya itu 20-30 menit. Ini sepertinya belum ya guys. Jadi aku bakal nunggu sendiri, mau mabar. Nanti kalau udah aku kretekin depan kalian. Bye guys, jadi ini udah 30 menit. Aduh, tapi ini tuh bener-bener kayak keras gitu ya. Ini nonjol aja bisa. Oh my god, ini kayaknya bakal semoga dapet ya guys. Ini aku bener-bener masukin ke selipan hidung dan juga ini dan juga dagu. Aku kasihkan nonton drakor guys. I'm so sorry. Jadi kita akan langsung coba bagian hidungnya guys. Bagian hidung, ini hidung nih. Ini dagu. Kita bakal bagian dagu. Aku ambil aja apanya kali ya. Nih ya guys, pas aku tarik tuh dia teksturnya gak terlalu keras dan gak bikin aku sakit, kesakitan banget. Terus abis itu yang tipis-tipis lumayan sakit. Pas aku lihat komedonya gak terlalu banyak itu guys. Aku gak ngerti kesalahan aku tuh naruhnya di mana. Tapi pas aku tarik, itu emang komedo aku kayak gak terlalu ketarik semua. Tapi tuh lembut banget hidung aku jadinya. Aku gak ngerti, dia tuh teksturnya menghaluskan juga kayaknya untuk hidung. Terus bagian jidat aku juga aku ambil, terus ada bekas jerawat kayak kulit-kulit gitu yang ikut ketarik. Yeay! Ini udah aku bersihin, udah nggak ada, tapi beneran halus loh guys. Suka. Beneran halus di sininya, lebih signifikan di bagian ini sih hidung. Tapi kalau bagian ini kayak bagian dagu juga lembut, tapi gimana gitu kan, ngerti kan lembut tapi gimana gitu. Bagian ini wah parah, ini lembut banget jadinya. Aku suka banget dengan hasilnya, OMG. Nah tuh Reka, kamu gak bohongnya aku kan. Ini bagus kan. Oke, aku akan taruh lagi di standnya. Aku suka banget sama hasilnya sih, bener-bener bikin halus. Walaupun gak sesignifikan itu, tapi ini bener lembut banget jadinya. Aku suka deh. Semoga dia ada teksturnya untuk memberikan nutrisi. Nah, next aku bakal langsung lanjut pakai tangan oil ya guys. Oh ya, kira-kira aku pengen maskeran juga, tapi bahas apa ya? Masa bahas M2 Indo Pride guys. Jadi ini aku pakai tangan oil ya. Udah dibuka. Ini udah dibuka ini. Jadi katanya ini 100% pure tangan oil, tanpa pengawet, tanpa pewarna pembangunan lainnya. Isi 5 ml, expire 2021 Juni. Oh ini stand mic aku kalau aku pakai, kalau aku lagi mabar. Kalau lagi bikin konten ML guys. Jadi kita akan coba guys. Dia pakai pipet gitu. Ini kayaknya gue kalau lagi ada praktek pakai pipet ini aja. Aku nggak langsung ke sana, nggak langsung ke mukanya. Karena ini oil agak berminyak, wajah aku suka berminyak guys. Ini aku kasih. Ya tekstur wajahku tuh yang berminyak. Ini aku bakal review jujur ya guys, baunya nggak enak. Kurang enak, bukan nggak enak. Mungkin sebagian orang kalau yang suka herbalan bakal enak guys, tapi aku tuh kurang suka
sama wangi herbal yang nyengat banget. Kalau wangi herbal yang gak terlalu nyengat sih aku suka ya. Ini efek glowingnya tuh bener-bener pagi guys, aku suka banget. Bukan glowing apa ya, dia bener-bener nutrisi gitu. Oke, kalau gitu segini dulu review cepet-cepiki dari aku sambil bahasin vaksin COVID-19 Sinovac. Nah, next kira-kira kita bakal maskeran dan bahas apa? Karena bakal gabut banget guys kita maskeran tapi nggak ngomong. Tapi karena masker selanjutnya dan di video selanjutnya yang bakal aku review adalah Natureka Semangka. And see you next video. Bye.